Hello everyone, welcome back again. So, kali ini kita akan update koin Cardano, di mana baru-baru ini founder dari Cardano telah menyatakan bahwa Cardano memiliki potensi bakal menyalip Ethereum bahkan Bitcoin. Wow, itu adalah salah satu pernyataan yang begitu sakral dari salah seorang founder Cardano. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi pada pembahasan kita kali ini mengenai koin Cardano, di mana ada dua sumber informasi mengenai progres dari koin Cardano, selain adanya suatu pernyataan yang begitu sakral dari salah seorang founder koin Cardano. Tapi menurut gue ini adalah salah satu pernyataan yang begitu wajar karena beliau adalah salah seorang founder yang akan merawat dan juga membesarkan dari project koinnya yaitu Cardano. Tetapi selain itu pun di sini ada salah satu media yang telah memberitakan mengenai level support yang begitu penting dari koin Cardano. Dan tanpa mengkira-kira hormat gue untuk teman-teman semua, so di sini gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir atau yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu, walaupun gue tidak memaksa kalian untuk subscribe channel ini. Oke, jadi seperti biasa sebelum lanjut ke poin inti pembahasannya, kali ini kita akan cek mengenai harga dari koin Cardano. Apakah hari ini sedang terjadi kenaikan atau sedang dalam tahap koreksi? Dan ternyata untuk harga dari koin Cardano per hari ini sedang terjadi kenaikan sekitar 0,50%, dan harga per satu keping koin Cardano di kisaran 0,25 sen. Di sini melihat dari segi market cap dari koin Cardano sedang terjadi kenaikan sekitar 0,50% dan memiliki market cap sekitar 9 miliar US dollar. Tetapi dari segi volume trading selama 24 jam terakhir sedang terjadi penurunan di atas 12% dan memiliki volume perdagangan sekitar 100 jutaan US dollar. Oke, jadi untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, so gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. So, untuk informasi yang pertama terlebih dahulu, di mana di sini ada salah satu media You Today yang telah membagikan informasi dari koin Cardano. Jadi Cardano ataupun ADA sekali lagi mencapai level dukungan ataupun level support adamantium. Wow, kira-kira apa nih yang dimaksudkan dengan level support dari adamantium? ADA ataupun Cardano kembali menjadi pusat perhatian, tetapi bukan karena pembaruan inovatif ataupun kemitraan tingkat tinggi dan sebaliknya. ADA telah kembali ke wilayah yang familiar, tingkat harga yang dikenal sebagai dukungan adamantium. Dan ini bukanlah suatu kebetulan, tingkat harga saat ini sebelumnya berfungsi sebagai fondasi yang kuat, memungkinkan kenaikan untuk berkumpul kembali dan juga menambungkan ADA ke level yang lebih tinggi. Wow. Jadi kali ini dari koin Cardano ada suatu informasi yang lebih penting dan juga menjadi pusat perhatian di kalangan komunitasnya koin Cardano. Tetapi bukan mengenai pertumbuhan dan juga pembaruan inovatif ataupun dari kemitraan yang begitu tinggi. Namun kali ini, ADA ataupun Cardano ternyata telah kembali ke wilayah yang begitu familiar dengan tingkat harga yang lebih dikenal sebagai dukungan adamantium. Wow, ini menarik sekali dan itu bukanlah suatu kebetulan. Jadi ini telah repeat kembali mengenai kejadian dari koin ADA ataupun Cardano. Dan ketika Cardano menyentuh ke level yang saat ini yang telah dimaksudkan mengenai level support adamantium, itu adalah salah satu pondasi yang begitu kuat untuk koin Cardano yang memungkinkan tempat berkumpulnya demand ataupun para pelaku pasar untuk membeli dari koin Cardano dan sehingga melambungkan dalam sebuah harga koin Cardano ke level yang lebih tinggi. Jadi lebih kurangnya seperti itu mengenai level support yang dimaksudkan dengan kategori ataupun sebutan adamantium. Dan setelah analisis menyeluruh, jelas bahwa ADA ataupun Cardano saat ini berada di sekitaran 1,20-an dolar. Dan ini bukan sekedar angka acak, ini adalah ambang batas penting yang secara historis bertindak sebagai batu loncatan bagi ADA. Dan mendorongnya naik setiap kali Cardano berada di ambang penelusuran dan seolah-olah tingkat harga ini berfungsi sebagai malaikat pelindung keuangan ADA dan menawarkan dasar yang aman untuk membangun momentum bullish. Wow. Jadi kali ini menurut salah seorang analis secara menyeluruh meliputi dalam sebuah harga ataupun kinerja dari koin Cardano saat ini berada di sekitar 1,20-an US dollar. Namun ternyata ini bukan adalah salah satu angka acak atau mungkin hanya sekadar spekulatif saja, tetapi ini adalah salah satu momen di ambang batas yang begitu penting untuk koin Cardano secara historikal. Dan bahkan menurut salah seorang analis pun telah menyatakan
bahwa setiap kali koin Cardano menyentuh di level saat ini, itu adalah salah satu level yang disebut ataupun berfungsi sebagai malaikat perlindung dalam suatu keuangan ataupun harga untuk koin Cardano. Dan di dalam sebuah artikel ini pun telah ditampilkan dari chart koin Cardano yang telah diambil langsung dari tradingview.com. Dan ini dalam bursa Binance ya menggunakan time frame daily candle juga, jadi lebih kurangnya seperti ini. Nah mungkin yang telah dimaksudkan mengenai level support dari koin Cardano yang disebut sebagai adamantium. Jadi kali ini ketika kita melihat di dalam sebuah kinerja koin Cardano sebelumnya yang artinya berada di area sini. Setelah terjadinya drop dari koin Cardano, disinilah terjadinya area demand ataupun base. Jadi mungkin ini disebut sebagai drop base rally ya. Jadi lebih kurangnya seperti itu. Akankah untuk koin Cardano kali ini pun mengalami hal yang sama seperti kejadian sebelumnya? Setelah terjadi drop di area sini dan di sini ada area demand ataupun base tempat berkumpulnya para pelaku pasar untuk membeli koin Cardano, dan sehingga koin Cardano melambung ke level harga yang jauh lebih tinggi dan bahkan sampai ke area sini. Apakah itu akan terjadi kembali untuk koin Cardano atau mungkin ini hanya sekedar suatu kebetulan saja? Ya, jadi inilah yang mungkin dimaksudkan sebagai drop base rally dari koin Cardano. Dan untuk informasi selanjutnya, di mana di sini ada salah satu media yaitu thecryptobasic.com yang telah membagikan suatu informasi bahwa founder dari Cardano telah memprediksikan Cardano bisa menyalip Bitcoin dan juga Ethereum. Jadi di sini informasinya Hoskinson memprediksi Cardano akan menyalip Bitcoin dan juga Ethereum sebagai kripto terbesar di dunia. Wow, seoptimis inikah salah satu founder dari Cardano bahwa menurut beliau, Cardano ini mampu memimpin di sektor industri cryptocurrency dan bisa menyalip Bitcoin dan juga Ethereum. Tetapi secara scalable ataupun perbandingan antara market cap dari Cardano, Ethereum dan juga Bitcoin, gapnya sangat jauh sekali. Untuk Cardano memiliki market cap sekitar 9 miliaran US dollar, sementara untuk Bitcoin memiliki market cap di atas 500 miliar US dollar. Apakah mungkin salah seorang founder dari koin Cardano ini akan merawat dan juga membesarkan Cardano sehingga bisa menyalip Bitcoin dan juga Ethereum dan mengumpulkan market cap sebanyak 500 miliaran US dollar? Jadi ketika dari Cardano ingin menyalip dari market capnya Bitcoin, masih memiliki kekurangan sekitar 495-an miliar US dollar. Itulah yang dibutuhkan untuk market cap dari koin Cardano ketika memang founder dari koin Cardano ini ingin menyalip Bitcoin dan juga Ethereum. Charles Hoskinson, CEO di Input Output Global ataupun IOG, telah membuat prediksi berani untuk blockchain terkemuka Cardano. Dalam pidatonya di konferensi Rare Epo 2023, Hoskinson memperkirakan bahwa Cardano akan menyalip Bitcoin dan juga Ethereum untuk menjadi mata uang kripto terbesar di dunia. Menurut Hoskinson, Cardano akan mencapai prestasi luar biasa ini di masa depan karena komitmennya terhadap pengembalian keputusan dan terdesentralisasi dan juga tata kelola on-chain. Nah, jadi adalah salah satu pernyataan dari founder Cardano yang bernama Charles Hoskinson bahwa dia telah membuat prediksi yang begitu berani untuk blockchain terkemukanya koin Cardano. Dan bahkan dia telah menerangkan ataupun menyatakan ketika pidato itu telah berlangsung di konferensi Rare Epo pada tahun 2023. Tapi menurut Charles Hoskinson, dia tidak menyatakan tahun ini, tahun depan, atau mungkin dalam 2 tahun ke depan. Tetapi ini akan terjadi di masa depan bahwa koin Cardano bisa menyalip Bitcoin dan juga Ethereum sehingga menjadi mata uang cryptocurrency terbesar di dunia. Dan ternyata bukan tanpa alasan mengapa founder dari koin Cardano ini sangat optimis dan juga yakin sekali bahwa Cardano bisa menyalip Ethereum dan juga Bitcoin. Jadi di sini Hoskinson telah menyoroti kelemahan dari Bitcoin dan juga Ethereum. Nah, jadi di sini mengenai kelemahan yang telah disebutkan oleh founder Cardano yaitu Charles Hoskinson menjadikan suatu alasan mengapa koin Cardano bisa menjadi salah satu koin nomor 1 di dunia. Jadi meskipun Cardano telah jatuh tertinggal dari Bitcoin dan juga Ethereum, dalam hal penilaian, Hoskinson masih berpendapat ADA pada akhirnya akan menjadi mata uang kripto terbesar di dunia. Dan inilah poin-poin mengenai kelemahan dari kedua proyek tersebut, di mana ada Bitcoin, salah satu raja cryptocurrency terbesar di dunia, dan juga Ethereum yang telah disebutkan oleh Charles Hoskinson. Jadi menurut Hoskinson, model tata kelola yang tidak efisien dari para pemimpin pasar Bitcoin dan juga Ethereum dapat membantu Cardano menyalip mereka dalam jangka panjang. Ini adalah alasan pertama ya yang telah disebutkan oleh Charles Hoskinson. Dan untuk di poin selanjutnya, Hoskinson menunjukkan bahwa kelemahan Bitcoin mungkin berasal dari desainnya yang statis, dan khususnya mata uang kripto terbesar di dunia ini tidak mengubah desainnya selama 13 tahun. Nah, jadi tidak ada upgrade sama sekali untuk Bitcoin, karena memang pencipta dari Bitcoin sampai dengan sejauh ini tidak diketahui, walaupun nama dari salah seorang pencipta Bitcoin itu adalah Satoshi Nakamoto. Dan bahkan Satoshi Nakamoto pun tidak pernah menyebutkan di dalam sebuah white paper Bitcoin bahwa Bitcoin itu akan ada upgrade.
Ya, jadi mungkin di sini ada sedikit kesalahan juga nih. Apa yang telah dimaksudkan oleh salah seorang foundernya koin Cardano, yaitu Charles Hoskinson. Dan selain itu, dia telah mengatakan penolakan Ethereum terhadap tata kelola on-chain juga bisa menjadi tanggung jawab jangka panjang bagi proyek kripto, terutama karena proyek tersebut mengumpulkan jutaan pengguna. Nah, jadi di sini untuk kelemahan dari koin Ethereum sendiri ya lebih kurangnya seperti ini yang telah disampaikan oleh founder koin Cardano, yaitu Charles Hoskinson. Tata kelola on-chain dari koin Ethereum telah ditolak sebelumnya dan tidak bisa mempertanggungjawabkan untuk jangka panjang. Tetapi menurut gua sendiri, semakin banyaknya beberapa token ataupun proyek yang telah dibangun di dalam suatu blockchain tersebut, itu adalah salah satu fondasi yang begitu kuat terhadap salah satu proyeknya itu sendiri. Tetapi ternyata salah satu founder dari koin Cardano ini berkata lain. Menurut beliau, ketika memang salah satu proyek telah berhasil mengumpulkan jutaan pengguna ataupun jutaan token yang ada di dalam ekosistem, itu akan menjadi senjata makan tuan atau buah si malakama terhadap proyek tersebut di masa depan. So, mungkin itu aja informasi-informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai updatean terbaru dari koin Cardano. Apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.